Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Aurelia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep variabel acak. Untuk definisinya sendiri, variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh yang pertama. Contoh, Bang Jago menikah dengan Neng Ningsih dan sudah mempunyai 3 orang anak. Berapa banyak anak perempuan mereka? Untuk mengisi pertanyaan tersebut, pertama-tama kita harus membuat tabel dan menentukan anak pertama, anak kedua, dan ketiga. Seperti ini. Untuk kemungkinan pertama, anak ke-1 laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, laki-laki semua nih. Untuk kemungkinan kedua, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga laki-laki, dan seterusnya kita buat seperti ini. Untuk L melambangkan anak laki-laki, sedangkan P melambangkan anak perempuan. Variabel acak X didefinisikan banyaknya anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsih. Nah, pertanyaannya, banyaknya anak perempuan, kita cari di sini anak perempuan yang ada anak perempuannya. Kemungkinan banyak anak perempuan. Kita tulis lagi tabel seperti ini, ruang sampel dan nilai variabel acak. Kita tentukan dulu nih nilai variabel acaknya. 0, 1, 2, 3. Kenapa gak 4 atau seterusnya? Ya, karena dari pertanyaannya Bang Jago menikah dengan Neng Ningsih dan sudah mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak. Berarti maksimal nilainya 3. Jadi gak mungkin dong 4, 5 atau seterusnya. Karena kan anaknya emang 3 gitu. Kita cari nih, kan nilai variabel acaknya itu udah diketahui. Sedangkan ruang sampelnya kan masih kosong. Kita tentuin nih ruang sampelnya. Nah, untuk nilai variabel acak itu kan udah didefinisikan banyaknya anak perempuan, berarti anak perempuannya yang 0. Kita cari nih anak perempuannya yang 0, yang gak ada anak perempuannya. Nah, ini kan LLL ya gitu. Berarti kita tulis nih di sini LLL. Nah, seperti ini. Untuk nilai variabel acaknya 1, kita cari anak perempuannya yang 1, yaitu PLL, LPL, dan LLP. Kemudian banyak anak perempuannya berdua nih, LPP, PLP, dan PPL. Nah, yang terakhir anak perempuan semua. Tiga-tiganya nih anak perempuan, yaitu kemungkinan yang terakhir, PPP. Setelah itu, X besar menyatakan variabel acaknya. Yaitu ini kan sudah diketahui 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk X kecil menyatakan nilai variabel acaknya. X besar itu tidak ada nilainya, sedangkan X kecil ada nilainya. Jadi X kecil disebutin nih satu-satu dari X besar, yaitu X kecil sama dengan 0, X kecil sama dengan 1, X kecil sama dengan 2, dan X kecil sama dengan 3. Contoh 4, kita punya 6 buah bola kuning dan 5 buah bola merah. Nah, ternyata diambil 2 bola sekaligus. Dan variabel acak X didefinisikan sebagai banyaknya bola kuning yang terambil. Kita lihat dulu bola pertama dan bola kedua. Bola pertama, kemungkinan yang terambil itu kuning dan kuning. Kemudian kuning merah, kemudian merah dan kuning, yang terakhir merah dan merah. Nah, maka kemungkinan banyak bola kuning yang terambil ada berapa? Kita lihat dulu tabel di bawah. Nilainya bisa 0 karena X-nya itu banyaknya bola kuning. Berarti ketika nilai X-nya 0, artinya tidak ada bola kuning yang terambil, dan yang terambil hanya merah dan merah. Kemudian X-nya 1, kuning, merah, dan merah, kuning. Dan X-nya 2, berarti kuning, kuning. Kita definisikan X menyatakan variabel acaknya, yang artinya X-nya itu anggota himpunan X sama dengan 0,12. X kecil menyatakan nilai variabel acaknya. Nilainya X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Saya akan menjelaskan tentang variabel acak.
Variabel acak dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit berisi kemungkinan yang dapat dihitung, sedangkan variabel acak kontinu berisi kemungkinan yang tidak dapat dihitung. Contoh variabel acak diskrit yaitu banyaknya bilangan prima yang kurang dari 9.000 atau banyaknya telur yang busuk saat membeli 3 ton telur. Lalu bilangan acak kontinu berisi kemungkinan yang tidak dapat dihitung. Contohnya yaitu adalah banyaknya bilangan real yang kurang dari 90 atau banyaknya bilangan desimal pada selang 0,1. Saya Sahira Nazmi Hakim dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh distribusi peluang variabel acak diskrit. Ini adalah salah satu soal contoh dari distribusi peluang variabel acak diskrit. Bang Jago menikah dengan Neng Ningsih. Mereka mempunyai 3 orang anak. Variabel acak didefinisikan dengan banyaknya anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsih. Lalu kita akan mulai ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu kemungkinan banyak anak perempuan. Kenapa? Karena variabel acaknya didefinisikan dengan banyaknya anak perempuan. Lalu kita tulis di sini ruang sampelnya. Nilai X dan rumusnya. Lalu di sini ruang sampelnya ada laki-laki, 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 lalu ada perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, 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 perempuan. Kita langsung cari nilai X-nya. Ini udah ada di contoh soalnya. 0, 1, 2, 3. Nah, X inilah yang akan kita cari. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita hitung jumlah yang ada di sini di ruang sampel sama dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu peluang banyak anak perempuan sama dengan 0. Sama dengan 0. Kita langsung masukin rumusnya, yaitu F 0 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 karena kita cari peluang banyak anak perempuan yang sama dengan 0. Kita langsung masukin aja. Px sama dengan 0 sama dengan, nah rumus dari kita cari ini adalah NA per N per S. NA ini adalah si nilai X ini. Nilai NA ini adalah ruang sampel, dan untuk NS itu sama dengan jumlah dari ruang sampel ini. Ini kita, karena yang nolnya ini dia punya 1 sampel dan tiap sampelnya itu punya 8, jadi kita 1/8. Lalu yang kedua ada peluang banyak anak perempuan sama dengan 1. Kita tulis lagi di sini F0 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0. Lalu kita masukin lagi angkanya. Ini F sama dengan F1. Ini 1. Ini 1 sama dengan NA per NS sama dengan nilai X1 ini punya berapa sampel? 1, 2, 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Per tiap sampel punya 8, jadi 3/8.
Lalu seterusnya, peluang banyak anak perempuan sama dengan 2. Kita tulis lagi, F2 sama dengan PX sama dengan 2, PX sama dengan 2 sama dengan NA per NS sama dengan di sini nilai X2 punya 3 sampel dan sampelnya ada 8. Lalu seterusnya banyak anak perempuan sama dengan 3. F3 sama dengan PX sama dengan 3. Lalu di sini PX sama dengan 3. Jadi NA per NS sama dengan, dia punya 1 sampel. Jadi lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menyatakan distribusi peluang variabel acak. Nah, terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu tabel. Tabel ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Yang kedua yaitu fungsi. Fungsi di sini berbeda dengan fungsi pada umumnya. Mari kita lihat. Angka-angka fx pada tabel itu hanya ada 2. Yang pertama 1/8 dan 3/8. 1/8 ini diperoleh ketika nilai X sama dengan 0 dan 3. Sedangkan 3/8 diperoleh ketika nilai X sama dengan 1 dan 2. Nah, di sini kita juga harus menulis 0 untuk X lainnya. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa tidak ada nilai lain selain 1/8 dan 3/8. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu grafix. Di sumbu X itu untuk X, yaitu untuk menyatakan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan sumbu Y yaitu untuk Fx, 1/8 dan 3/8. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nilai peluang selalu kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, jumlah semua Fx itu sama dengan 1.